Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas satu konsep penting dalam ilmu Nahwu yang menjadi fondasi dalam memahami struktur kalimat bahasa Arab, yaitu mubtada dan khobar. Meski ini adalah topik dasar, kita akan mencoba menyelami makna dan fungsi kedua dengan cara yang lebih luas dan aplikatif. Apa itu mubtada dan khobar? Secara sederhana, mubtada adalah subjek kalimat nominal atau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Ia adalah kata benda atau frasa yang menjadi titik tolak pembicaraan. Sedangkan khobar adalah informasi atau berita yang diberikan tentang mubtada tersebut. Contoh paling dasar, al-waladu mujtahidun, anak itu rajin. Di sini al-waladu adalah mubtada dan mujtahidun adalah khobar. Namun di balik kesederhanaannya, mubtada dan khobar menyimpan kompleksitas yang luar biasa jika kita mau menggali lebih dalam. Selanjutnya ada syarat-syarat mubtada dan khobar. Agar suatu kata bisa menjadi mubtada, ada beberapa syarat. Isim atau kata benda. Mubtada tidak pernah berupa fi'il, kata kerja. Ma'rifah atau dikenal. Umumnya mubtada adalah isim ma'rifah. Berada di awal kalimat, meskipun dalam beberapa kasus khobar bisa didahulukan. Rafa' marfu' karena posisinya sebagai pelaku atau subjek. Mubtada selalu dalam keadaan marfu. Sementara khobar juga harus, yang pertama ada marfu, yang kedua menyempurnakan makna mubtada, yang ketiga bisa berupa suatu kata yaitu mufrad, frasa, preposisional, jar majrur, atau jumlah kalimat. Selanjutnya ada jenis-jenis khobar. Inilah titik di mana pembahasan mulai menarik. Khobar tidak hanya satu bentuk, tapi memiliki 3 bentuk utama. Nah, yang pertama, khobar mufrad. Contohnya at-thalibu zakiyun, yang artinya siswa itu cerdas. Di sini zakiyun adalah khobar mufrad karena satu kata. Yang kedua, khobar jar majrur. Contohnya al-kitabu 'alat tawilah, yang artinya buku itu ada di atas meja. Frasa 'alat tawilah adalah khobar bentuk frasa preposisi. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, khobar jumlah. Contohnya al-walidu yaktabu darsyu, anak itu sedang menulis pelajaran. Khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Ad-darsu yaktubu ad-darsu. Selanjutnya, susunan khobar didahulukan. Meski mubtada biasanya berada di awal, dalam beberapa kondisi, khobar bisa didahulukan, seperti jika khobarnya adalah jar majrur atau zarf, jika khobar mengandung unsur pembatasan, untuk kebutuhan balaghah atau penekanan makna. Meskipun rijla adalah mubtada, ia datang belakangan untuk memberikan efek kejutan atau fokus tertentu. Analogi kehidupan. Coba bayangkan mubtada dan khobar seperti pemain dan berita utama. Mubtada adalah si tokoh, sedangkan khobar adalah apa kabar tentang tokoh itu. Ini seperti dalam berita. Contohnya presiden mengunjungi kota hari ini. Presiden adalah mubtada, mengunjungi kota adalah khobar. Tanpa mubtada, jika tidak jelas siapa yang dimaksud, tanpa khobar tidak ada kabar atau informasi. Kesalahan umum dalam memahami mubtada dan khobar.
Banyak pelajar yang mengira bahwa mubtada dan khobar selalu satu kata. Padahal khobar bisa sangat kompleks. Bisa berupa kalimat sempurna, bisa mengandung fi'il, objek, dan keterangan lainnya. Bahkan kadang mubtada dan khobar dipisah oleh unsur lain dalam kalimat. Contoh yang membingungkan, Innallaha ghafurur rahim. Di sini Allah adalah isim inna, bukan mubtada, tapi memiliki khobar, ghafurur rahim. Kita harus membedakan antara mubtada, khobar, dan isim khobar dari huruf nasihah seperti inna dan kanna. Memahami mubtada dan khobar bukan hanya tentang menghafal definisi, tapi tentang menangkap struktur logika dalam bahasa Arab. Ini adalah jendela untuk memahami Al-Quran, hadis, dan literatur klasik dengan lebih dalam. Sebagai penutup, mari kita hayati satu contoh dari Al-Quran. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalimat ini adalah contoh klasik jumlah ismiyah. Allah sebagai mubtada, Ghafurur Rahim sebagai khobar, tapi maknanya luar biasa dalam. Karena dalam struktur sederhana itu tersimpan berbagai penghibur bagi setiap hamba yang pendosa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.